Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada pertemuan ini kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelum kita membahas struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, kita harus mengetahui standar kompetensi dari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, di mana di sini siswa mampu menginterpretasi organisasi seluler serta mengaitkan struktur jaringan dan fungsi pada sistem organ tumbuhan, hewan, dan manusia, serta penerapannya dalam konteks sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Adapun kompetensi dasar dari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yaitu di sini siswa mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Selanjutnya itu ada di sini siswa harus pada indikatornya di sini siswa harus membedakan berbagai jaringan atau siswa mampu membedakan berbagai jaringan epidermis, kolenkim, sklerenkim, parenkim, xilem, floem, dan kambium, serta penyusun organ tumbuhan. Pada indikator yang kedua yaitu menunjukkan letak epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Selanjutnya pada indikator selanjutnya itu di sini siswa mampu mendeskripsikan fungsi masing-masing jaringan tumbuhan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada macam-macam jaringan tumbuhan, di mana pada jaringan tumbuhan yang pertama yaitu ada jaringan meristem. Seperti yang kita ketahui adik-adik, jaringan meristem ini merupakan jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional atau yang artinya di sini jaringan ini mampu terus-menerus membelah. Mungkin ini ada gambar bisa dilihat adik-adik di sini ada gambar dari jaringan meristem. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari jaringan meristem yaitu di mana di sini sel-selnya itu selalu membelah atau selalu aktif membelah. Yang kedua itu ada bentuk dan ukuran sel itu selalu sama. Dan pada jaringan meristem ini jaringan ini kaya akan protoplasma dan dinding selnya tipis. Isi selnya pun tidak mengandung kristal dan cadangan makanan, dan vakuol atau rongga sel belum ada atau bisa dikatakan masih sangat kecil. Pada jaringan meristem ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer ini berasal langsung dari sel-sel embrional, yaitu contohnya meristem di ujung akar dan ujung batang yang biasanya disebut dengan meristem apikal. Pada jaringan meristem primer ini juga akan menyebabkan pertumbuhan primer, di mana jaringan yang terbentuk dari meristem primer ini disebut dengan jaringan primer. Selanjutnya itu ada jaringan meristem sekunder, di mana jaringan meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat jadi meristem. Misalnya itu pada jaringan parenkim dan kolenkim. Contohnya itu yaitu kambium dan kambium gabus. Pada jaringan meristem sekunder juga ini akan menyebabkan pertumbuhan sekunder, dan jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder ini disebut dengan jaringan sekunder. Di mana pada jaringan sekunder ini kambium akan menghasilkan xilem dan floem, dan kambium gabus akan menghasilkan gabus. Selanjutnya kita masuk pada jaringan dewasa. Seperti yang kita ketahui bersama, adik-adik, di sini jaringan dewasa itu merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Adapun ciri khas dari jaringan dewasa itu yaitu telah mengalami diferensiasi dan pada umumnya tidak membelah lagi.
Yang ketiga yaitu bentuknya permanen, rongga sel besar, dinding sel sudah mengalami penebalan. Dimana pada jaringan dewasa ini pada jaringan dewasa ini sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem ini sudah tidak dapat membelah lagi. Selanjutnya kita masuk pada organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan itu yang pertama yaitu ada akar, di mana fungsi akar di sini yaitu dapat menambatkan tumbuhan. Yang kedua yaitu menyimpan cadangan makanan, dan yang ketiga dapat menyerap air dan mineral. Di mana fungsi akar yang paling utama yaitu di sini yaitu dapat menyerap air dan mineral. Selanjutnya yaitu ada batang. Seperti yang kita ketahui bersama, di sini batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah dan berasal dari batang lembaga pada embrio. Batang juga di sini berfungsi sebagai tempat duduk daun, sarana lintasan air, mineral, dan makanan. Ada perbedaan antara batang dikotil dan monokotil, bisa kita lihat pada gambar. Dimana di sini pada batang dikotil kita bisa lihat pada gambar adik-adik. Di sini pada batang dikotil ini terdapat susunan jaringannya, terdapat epidermis, ada korteks, vaskular, bandel, stel, atau yang biasanya disebut dengan pit. Dimana stel atau pit ini terbagi lagi atas tiga, yaitu perisikel, parenkim, dan fasis. Dan pada batang dikotil ini berkas pengangkutnya itu teratur melingkar. Bentuknya itu teratur. Sedangkan jika kita lihat pada batang monokotil, itu susunan jaringannya itu hanya terdapat epidermis, korteks, dan stel, sedangkan tidak terdapat endodermis. Jadi perbedaan antara batang dikotil dan monokotil yaitu adik-adik sudah mengetahuinya, di mana pada batang dikotil itu perbedaannya itu terdapat pada susunan jaringannya, di mana pada batang dikotil itu terdapat endodermis, sedangkan pada batang dikotil susunan jaringannya itu tidak terdapat endodermis, hanya epidermis, korteks, dan stel saja. Selanjutnya itu daun. Kita masuk pada daun, di mana daun ini merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipi dan berwarna hijau. Daun juga berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Bisa kita lihat adik-adik, di sini ada struktur dan anatomi daun. Adik-adik bisa dapat melihat dan mempelajari struktur dan anatomi daun ini seperti apa. Selanjutnya kita masuk pada bunga, di mana adik-adik, bunga ini merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Dan struktur bunga yaitu terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Mungkin adik-adik di sini dapat melihat ini merupakan struktur dari bunga. Di mana adik-adik, bunga ini terdiri dari bermacam-macam, yaitu berdasarkan kelengkapan bagiannya dan berdasarkan kelengkapan alat reproduksi. Bunga yang berdasarkan kelengkapan bagiannya itu ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Sedangkan untuk berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya itu yaitu ada bunga yang sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Baiklah adik-adik, mungkin itu saja yang dapat kakak jelaskan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.